Janji Sagara, kini pasangan suami istri yang baru mengarungi bahtera rumah tangga dalam hitungan hari itu pun pulang ke kota B. Dengan mengendarai mobil mereka tak lebih dulu memberitahu ibu dan bapak sebab Aisyah ingin memberikan kejutan pada orang tuanya, meski tak mengatakan rindu tapi sebagai anak ia bisa merasakan meski hanya lewat nada bicara saat mengobrol lewat sambungan telepon. Mau dibawain apa? Masa ia gak bawa apa-apa? Tanya Sagara setelah keluar dari jalan tol dan kini sudah ada di jalan raya biasa. Apa ya? Bingung aku juga, jawab Aisyah yang duduk di kursi penumpang tepatnya di samping suami kecilnya yang masih fokus menyetir. Ibu sama bapak sukanya apa? Mau beli kue atau buah? Aisyah masih saja diam, ia masih nampak berpikir tentang apa yang akan ia berikan pada orang tuanya sebagai buah tangan. Aku juga bingung, nanti aja deh di sana tanya ibu. Mereka tinggal hanya berdua aku hanya takut mubazir, ucap Aisyah yang pasrah karena tak menemukan ide apapun. Sagara hanya mengangguk, jangankan ia yang hanya sebatas menantu terbukti jika anaknya saja kebingungan karena keluarga mereka tak pemilih dalam hal apapun. Sisa perjalanan dihabiskan oleh pasangan suami istri tersebut sambil mengobrol dan mencari-cari mungkin ada yang bisa dibeli untuk ibu dan bapak rumah. Tapi semua tetap nihil karena tak terasa mobil mewah tuan muda Pradipta itu sudah masuk ke dalam halaman rumah berlantai 2 yang tak lain adalah milik orang tua Aisyah Nura. Ada tamu ya? Tanya Sagara sambil menoleh ke arah istrinya yang justru sedang diam mematung. Aish, kamu kenal tamunya, Tetap tak ada jawaban, Sagara pun meraih tangan istrinya, dan barulah lamunan wanita bercadar itu bubar. Kamu kenapa? Kenal sama mereka? Tanya ulang Sagara yang penasaran dengan sikap aneh istrinya. Iya. Aku kenal. Aisyah menjawab setelah ia merasa cukup tenang. Tak ada gunanya menghindar karena mobil yang sedang ia tumpangi ini sudah jelas terlihat. Jika sudah begini, rasanya Aisyah sangat menyesal tak mengabari orang tuanya jika akan pulang ke rumah mereka hari ini. Sagara yang menaruh sedikit curiga langsung menepis rasa itu saat ia turun dari mobil lebih dulu lalu berjalan ke pintu samping kanan untuk membukanya. Aisyah yang ikut turun juga langsung bergelayut di lengan sang suami. Jangan harap pria keturunan singa itu akan membiarkan wanita halalnya turun dan membuka pintu kendaraan mewah mereka sendiri apapun yang sedang terjadi termasuk saat berselisih paham sekalipun, memuliakan pasangan adalah hal utama bagi mereka. Assalamualaikum, sapa Sagara dan Aisyah saat kaki mereka sudah sampai di teras rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab bapak serta seorang pria dewasa berkacamata. Loh, kenapa gak kabari bapak? Apa ibumu tahu? Tanya pria baya tersebut yang kaget dan ingin juga melayangkan protes jika saja ia adalah satu-satunya orang yang tak tahu dengan rencana kepulangan putri bungsunya. Tidak, Pak. Aish tak bilang pada siapapun, jawabnya setelah mencium takzim punggung tangan bapak yang bergantian dengan Sagara. Ya sudah, kalian masuk saja dulu, ibu ada di kamar, titah bapak yang mulai tak enak hati. Iya, Pak. Aisyah masuk seorang diri karena Sagara penasaran dengan pria yang tak memperkenalkan dirinya sama sekali tersebut. Barulah ia duduk nyatanya bapak malah bangun karena harus mengangkat telepon dari Pak Kiai. Bapak tinggal sebentar ya, kalian ngobrol saja dulu, ucap basa-basi bapak. Sepeninggal pria baya tersebut kini tinggal Sagara yang ada di teras bersama pria berkacamata yang menatapnya penuh arti hingga satu pertanyaan pun berhasil dilayangkan oleh si duda beranak satu tersebut. Kamu, siapanya Aisyah? Haris tentu hanya ingin memastikan sebab jelas jika yang bersama wanita incarannya barusan adalah seorang laki-laki muda yang sialnya masih memakai seragam sekolah karena mereka pergi benar-benar sepulang Sagara menuntut ilmu. Suaminya, kenapa? Tanya balik Sagara dengan tampang tengil dan percaya diri. Suami. Aisyah menikah dengan anak kecil murid SMA. Enak aja anak kecil, mau kecil begini juga udah bisa bikin anak kecil, paham? Pria berkacamata yang memang sudah dasarnya kesal beberapa hari ini tentu terpancing emosinya, ia yang sudah berpengalaman dalam urusan rumah tangga,
dewasa dan cukup mapan merasa harga dirinya diinjak-injak oleh bocah berseragam SMA yang ditebak oleh Haris berusia tak lebih dari 20 tahun itu. Sedangkan Sagara semakin menyunggingkan senyum penuh arti dan penuh kemenangan manakala ia melihat si duda anak satu itu mengeraskan rahangnya dengan tatapan tajam tak kalah menahan rasa jengkel luar biasa. Pipismu sudah lurus. Laganya menikahi seorang wanita, jajan saja pasti masih dari orang tuamu, cibir Haris tak ada rasa takut sebab tertutup dengan rasa kesal dan cemburu. Ia yang melirik ke arah mobil mewah Sagara yang terparkir tentu membuat si bocah SMA hampir naik darah, tapi beruntung bapak datang jadi tangannya tak perlu sampai kotor melayang bogem mentah. Ada apa ini? Tanya bapak saat Sagara dan Haris berdiri saling berhadapan dengan tampang tak ada santai-santainya. Haris yang tak ingin ada keributan di rumah wanita incarannya dan juga tak mau meninggalkan kesan buruk terlebih ia seorang dosen akhirnya berpamitan pulang. Loh, kenapa buru-buru? Kita makan malam bersama dulu ya, ujar bapak basa-basi namun ditolak halus oleh Haris. Biarkan saja, Pak. Mungkin cacing dalam perutnya belum lapar, ucap Sagara sambil melengos masuk ke dalam rumah yang pintu nik terbuka lebar. Bapak yang mendengar dan melihat tingkah sang menantu hanya bisa tersenyum simpul ke arah Haris meminta pengertian. Bocah, tutur Haris yang membuang napas kasar lalu meraih tangan bapak sebelum ia benar-benar pulang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak Haris, hati-hati di jalan, pesan bapak setelah menjawab salam. Haris yang kini berjalan menuju mobilnya melirik sekilas ke arah kereta besi milik pemuda tengil yang terus saja bertingkah di depannya barusan. Entah apa yang dilihat Aisyah sampai nekat mai dinikahi bocah SMA seperti ini, tapi bagaimanapun Haris yakin jika itu bukan karena harta sebab tak mungkin Aisyah sematre itu. Aku harus cari tahu. Sagara yang masuk ke dalam rumah mertuanya langsung naik ke lantai 2, tanpa basa-basi atau izin lagi pada Aisyah ia masuk ke dalam kamar wanita bercadar putih gading tersebut yang kini ada di dapur bersama ibu mertuanya. Sagara yakin jika dua wanita berbeda generasi tersebut sedang menyiapkan masakan untuk makan malam mereka nanti. Tak hanya Haris, pemuda tampan kaya raya itu juga merasa jengkel tapi semua bisa ia tutupi dengan senyum tengilnya saking tak mau kalah di hadapan pria yang ia yakini itu adalah orang yang sama yang diceritakan oleh Aurora Armiha Rahardian Wijaya tempo lalu saat ia meminta nomor ponsel Aisyah. Berkali-kali Sagara menarik napas berat untuk ia buang secara kasar karena ini pertama kalinya sang pewaris utama Pradipta tersebut merasa sesak dalam dadanya hingga hatinya terasa dicubit. Dan itu nyatanya malah membuat ia tak acuh saat mendengar pintu kamar terbuka. Ceklek. Tanpa menoleh, Sagara tahu siapa yang masuk yaitu tak lain adalah si empunya kamar yang sejak 1 pekan kemarin tak lagi diisi oleh istri. Saga, kamu lagi apa? Tanya Aisyah dengan perasaan berdebar karena takut. Lagi cemburu. Lagi cemburu. Gumam Aisyah yang bingung sendiri, yang wanita itu tanyakan tentu apa yang sedang suaminya lakukan bukan yang dirasakan jadi wajar jika si pemberi pertanyaan merasa tak nyambung dengan jawaban yang didengarnya barusan. Memang kalau cemburu seperti itu? Tanya Aisyah. Tak seperti suaminya sekarang ia justru belum merasakan apa itu rasa kesal pada pasangan sebab selama beberapa hari menyandang status sebagai istri, semua terasa sangat menyenangkan. Gak tahu, mungkin iya. Kamu emang gak tahu kalau orang cemburu itu biasanya ngapain? Tanya balik Sagara. Enggak, lagian aku mau cemburu sama siapa? Benar. Sagara yang berangkat dan pulang sekolah selalu tepat waktu ditambah semua tak ada yang mencurigakan membuat Aisyah tak punya alasan untuk cemburu atau curiga, selama ini ia yang jadi prioritas utama malah justru sepertinya akan dicemburui oleh banyak gadis di luar sana jika tahu Sagara telah beristri seorang guru cantik yang usianya jauh lebih dewasa. Nangis mungkin, jawab Aisyah, ia tak punya pengalaman sama sekali tentang hal tersebut. Kayak gini. Tanya Sagara yang tatapannya semakin teduh hingga akhirnya berkaca-kaca. Saga, hei kamu kenapa? Cemburu ih. Aku bilang kan lagi cemburu. Ulangnya yang kali ini nada bicaranya sedikit naik namun merengek manja.
Aisyah yang baru sadar langsung merentangkan kedua tangannya dan melihat hal tersebut tentu tak akan disia-siakan oleh Sagara. Pemuda yang sedang kesal hatinya itu langsung berhambur ke dalam pelukan sang istri. Kamu cemburu pada siapa? Apa dia orangnya? Dia yang dimaksud olah dulu jika kamu saat itu sedang dekat dengan pria lain. Bukan menjawab pertanyaan Aisyah, ia malah balik bertanya. Aku dekat dengan putrinya, tapi jadi mau tak mau dekat dengan ayahnya juga, jelas Aisyah sembari mengusap sayang kepala Sagara layaknya anak kucing yang sedang bermanja. Aisyah yang melepas cadarnya kini terlihat jelas oleh Sagara bagaimana cantiknya wanita itu. Dia duda. Tanya Sagara. Iya, duda mati. Putrinya anak piatu yang butuh kasih sayang dan pelukan hangat sosok ibu, aku hanya mengisi kekosongan dalam hati anak itu, tak lebih, jawab Aisyah lagi, ia semakin mendekap hangat Sagara. Aku juga anak piatu, butuh kasih sayang dan juga pelukan sosok wanita, ucapnya manja layaknya bocah taman kanak-kanak ditambah tatapannya yang menyiratkan ia memang butuh hal tersebut. Aku tahu. Ciuman sekilas pun diberikan Aisyah di kening suaminya yang pernah bertarung dalam kesepian selama 3 tahun lamanya. Tapi aku gak butuh ibu, aku maunya istri, sahutnya yang kini sambil terkekeh. Keduanya tergelak bersama, Sagara yang semakin menenggelamkan wajahnya di dada sang istri tentu membuat Aisyah geli sendiri. Itulah baiknya Tuhan, ia tahu mana yang dibutuhkan hambanya, tutur Aisyah. Sagara yang mengangguk lalu menangkup wajah cantik bidadari hatinya itu dengan kedua tangannya. Diciuminya mulai dari kening hingga kedua pipi dan berakhir di bibir tipis yang merah alami. Terima kasih sudah mengisi hati seorang anak piatu ini dengan kasih sayang dan perhatianmu ya ibu guru, goda Sagara dengan tampang menggemaskan. Sama-sama, nak. Gelak tawa pun kembali mengisi ruang kamar yang luasnya justru seluas kamar mandi Sagara tersebut. Aku lapar, sostel campur mie enak nih.